Sejumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang terimbas kebijakan penonaktifan kesulitan mereaktivasi data mereka untuk mendapatkan lagi bantuan pemerintah. Salah satu sebabnya karena tidak ada informasi mengenai syarat-syarat untuk reaktivasi. Pak, saya cek ke Puskesmas tidak aktif, terus saya coba tanya Puskesmas, disuruh ke Jambos sudah. Tahunya tadi pagi. Memang sengaja nanya ke Puskesmas? Iya, memang sengaja untuk pengecekan. Emang mau periksa atau seperti apa, Mas? Enggak, memang mau pengecekan aja kan. Suatu saat kalau umpamanya sakit, kita kalau enggak aktif kan kita juga kesusahan. Itu sudah aktivasi nih berarti? Ini belum aktivasi karena ini ada status di KK karyawan swasta padahal pengangguran. Harusnya buruh harusnya gitu ya. Jadi tidak sesuai real di lapangan. Oh, kalau karyawan belum bisa diaktifkan? Belum bisa. Berarti ini harus ke Dukcapil dulu. Jadi kita ya memang agak ribet sedikit di sini. Dalam 8 hari pertama di bulan Februari, baru 9.130 peserta PBI JKN yang diaktifkan kembali. Mereka bisa menggunakannya untuk keperluan perawatan medis. Adapun total PBI JKN yang terimbas kebijakan penonaktifan berjumlah 11 juta orang. Kebijakan ini diberlakukan Kementerian Sosial mulai 1 Februari 2026 seperti dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026. Pemerintah menyebut peserta yang dinonaktifkan ini digantikan oleh peserta PBI JKN yang baru. Kemensos menangani PBI setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Bantuan sosial ini berubah dari sektoral menjadi terpusat. Pasal 11 Undang-Undang tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi harus ditetapkan oleh Menteri Sosial. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi atau DTSEN menjadi rujukan tunggal bagi seluruh kementerian dalam memberikan bantuan. Artinya Kementerian Kesehatan dilarang membuat basis data kemiskinan sendiri untuk program JKN. Peran ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa Kemenkes hanya bertindak sebagai pengguna data dan juru bayar. Kemenkes mendaftarkan peserta dan membayar iuran ke BPJS Kesehatan berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kemensos setiap bulannya. Iuran bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI berada di pos anggaran Kementerian Kesehatan atau Bendara Umum Negara. Pada tahun 2026, alokasi dana ini berada di kisaran 48 triliun rupiah dan langsung disalurkan dari kas negara ke BPJS Kesehatan. DTSEN diklaim lebih akurat karena mencakup profil ekonomi hampir 100% penduduk. Berbeda dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang hanya memotret 40% terbawah. Paralihan ini memicu gelombang pembersihan data. Peserta PBI yang dalam DTSN berada di desil ekonomi mampu atau desil 6 hingga 10 secara otomatis dinonaktifkan dari sistem. Hal inilah yang memicu penonaktifan peserta, terutama mereka yang sedang menjalani perawatan rutin. Slot itu diberikan ke kelompok yang tidak mampu atau desil 1 sampai 5 DTSEN. Jadi untuk yang penyakit-penyakit seperti itu bisa direaktivasi dengan cepat. Nah, ditangani dulu, nanti administrasinya menyusul. Jadi kan kita tidak boleh menolak pasien toh, kalau ada rumah sakit misalnya BPJS-nya misalnya dicoret ya dilayani dulu aja, nanti kan bisa diproses. Pemerintah bertanggung jawab. Tapi masalahnya praktik di lapangan beda. Nah, ini yang saya nggak ngerti, aneh, ini udah ada kesepakatan kok dengan BPJS-nya gitu. dan Kemenkes. Sudah kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Dengan pemerintah daerah juga. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tengah menindaklanjuti permasalahan penonaktifan sejumlah peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Peserta PBI yang ada dari Kementerian Sosial. Nah, nanti akan ada pertemuan untuk bisa merapikan masalah solusi ini seperti apa yang nanti akan dipimpin oleh Kementerian Sosial dan BPJS. Untuk penyakit kronis ada dorongan reaktivasi lebih cepat nggak Pak? Karena kan kayak khususnya pasien cuci darah tidak bisa menunggu gitu ya Pak.
Ada alternatifnya, sedang dibicarakan antara Kementerian Sosial dengan BPJS. Cuma saya tidak paham teknisnya seperti apa ya, tapi saya sudah terinformasi, sudah ada diskusi antara BPJS dan Kementerian Sosial. Bisa nanti ditanyakan. Laporan PBI yang dinonaktifkan menyeruak dari berbagai daerah. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mencatat setidaknya 21.000 hingga 22.304 peserta PBI di wilayah tersebut dinonaktifkan secara serentak per 1 Februari 2026. Pada tanggal 1 kemarin kita baru mendapatkan informasi bahwa ada 21.800 sekian peserta PBI JKN yang dibiayai oleh APBN itu dinonaktifkan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang ada di itu. Sehingga kami pada waktu itu juga segera merespon untuk juga bagi yang sudah datang ke Jamkesda untuk mengaktifkan kartu BPJS mereka. Dan ini memang perlu waktu dalam rangka untuk mengaktifkan kembali ini. Jadi bagi yang memang penduduk kota dan memang dia bukan pekerja, itu dari kami bisa langsung kita aktifkan. Tapi untuk yang lainnya misalnya itu memang harus, kalau memang dia sudah tidak sebagai karyawan lagi, harus mengganti kartu keluarganya di Dukcapil, sehingga nanti bisa kita proses lagi untuk mendapatkan menjadi PBI yang dari APBD.